Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama Miss Ilma dalam pelajaran kimia. Dalam minggu ini kita akan mempersiapkan penilaian tengah semester 2 ya. Nah, melalui review yaitu membahas soal-soal tentang bab 4 dan 5, yaitu tentang larutan elektrolit, non-elektrolit dan reaksi redoks, serta tentang rumus kimia, tata nama dan persamaan reaksi. Berikut adalah penjelasan beberapa soal dan pembahasan tentang bab 4 dan 5. Review PTS 2 yaitu bab 4 tentang larutan elektrolit, non-elektrolit dan reaksi redoks, bab 5 yaitu tentang rumus kimia, tata nama dan persamaan reaksi. Kita bahas soal-soal yang mencakup kedua topik tersebut. Yang pertama, diketahui beberapa larutan yaitu KCl, kalium klorida, C12H22O11 yaitu sukrosa, HCN, asam cyanida. A. Tentukan jenis larutan dari masing-masing senyawa tersebut berdasarkan daya hantar listriknya. Apakah merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Yang bagian kedua yaitu urutkan larutan tersebut dari daya hantar listrik yang besar ke yang paling kecil. Yang pertama kita bahas, KCl merupakan senyawa ion. Ingat, semua senyawa ion adalah larutan elektrolit kuat, sehingga kita dapat kategorikan kalium klorida yaitu larutan elektrolit kuat. Sukrosa bagian turunan dari gula, maka itu merupakan larutan elektrolit. HCN merupakan asam lemah, kategorikan sebagai larutan elektrolit lemah. Urutannya adalah tinggi KCl lebih besar dari HCN dan C12H22O11 merupakan non-elektrolit sehingga urutan paling akhir. Soal kedua, jelaskan 3 ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, serta berikan masing-masing 3 contohnya. Kita perhatikan bahwa larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat kuat atau baik karena terionisasi dengan sempurna sehingga memiliki tetapan atau derajat ionisasi sama dengan 1. Jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki lampu yang menyala terang dan muncul gelembung gas yang sangat banyak. Contohnya garam-garaman ya, yang merupakan senyawa ion, semuanya merupakan kategori elektrolit kuat. Kemudian asam kuat dan basa kuat ya, dapat diperhatikan contoh yang ditampilkan. Larutan elektrolit lemah, ciri-cirinya penghantar listrik yang kurang baik atau lemah karena terionisasi yang sebagian kecil, tetapan atau derajat ionisasinya di bawah elektrolit kuat. Jika diuji, larutan elektron lemah menyala lampunya hanya lemah atau redup dan gelembung gasnya sangat sedikit. Contohnya asam lemah, basa lemah ya, yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi dan derajat ionisasinya sama dengan 0. Jika diuji, maka tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Contohnya urea, glukosa, sukrosa, etanol, dan lain-lain. Soal ketiga, di sini terdapat tabel pengujian larutan elektrolit ya. Di sini kita mau menentukan tiap bagian yang sesuai dengan sampel yang diuji. Pertama adalah air murni. Kalau dia murni maka merupakan non-elektrolit ya, ditandai dengan lampu mati, tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Dan HCl merupakan senyawa ion yang merupakan kuat sehingga hasil pengamatan lampu terang dan gelembung gasnya banyak. C2H5OK lampu mati, tidak ada gelembung gas, merupakan non-elektrolit ya. Ini adalah alkohol. NH3 amonia ya, merupakan larutan elektrolit lemah, ditandai dengan lampu redup, gelembung gas sedikit. Soal yang kedua, menuliskan reaksi ionisasi dari barium sulfat. Barium merupakan golongan 2, memiliki ion 2+. Ya. 4 merupakan ion sulfat 2-, sehingga ketika kita lakukan atau buat reaksi ionisasinya membentuk ion Ba2+ tambah SO4 2-. Soal keempat, tentukan bilangan oksidasi atau biloks xenon dalam EO4 dan XeOF4. Ingat, kita menggunakan persamaan matematis, persamaan linear. Salah satu kita jadikan variabel yang ditanya yang merupakan menjadi variabel yaitu xenon ya. Sehingga untuk senyawa yang pertama XeO4, karena kita sudah mengetahui bahwa biloks dari oksigen adalah -2, maka
Fe tambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas sehingga 4 kali min 2 min 8 pindah ruas menjadi plus 8. Dalam XeO4 ya, Se tambah oksigen min 2 tambah 4 kali F min 1 sama dengan 0. Sehingga min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Pindah ruas menjadi plus 6. Kemudian diketahui reaksi 2MnO4- tambah 3S 2- tambah 4H2O membentuk 2MnO2 tambah 3S tambah 8OH. Pertanyaannya, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya, kemudian reduktor dan oksidator, kemudian hasil oksidasi dan hasil reduksi. Terlebih dahulu adalah kita menentukan biloks masing-masing atom, baik reaktan maupun produk. Mulai dari Mn. Mn ditentukan berdasarkan persamaan matematis, di mana oksigen ini memiliki biloks min 2 kali 8, min 8, pindah ruas, dikurang 1 menjadi plus 7. Hingga kita tulis di sini plus 7. Sekian kita sudah tahu, langsung kita tulis min 2. Oke. Kemudian sulfur di sini sudah diketahui biloksnya adalah 2 min 2, hidrogen pada H2O plus 1, oksigen min 2, 2 kali min 2 plus 4, sehingga Mn-nya plus 4. Oksigen di sini min 2. Sulfur ini merupakan unsur tunggal sehingga memiliki biloks sama dengan 0. Kemudian O pada OH min 2, H adalah plus 1. Kita amati perubahan biloks yang terjadi. Nah, untuk oksigen, hidrogen ini tidak ada mengalami perubahan, sehingga kita pantau dari mangan dan sulfur. Oke, mangan Mn dari MnO4 di sini plus 7 berubah menjadi plus 4, mengalami penurunan biloks. Ingat, ketika mengalami penurunan biloks maka disebut reaksi reduksi. Perhatikan untuk sulfur dari min 2 ke biloks 0 ya. Ini mengalami peningkatan biloks ya. Mengalami peningkatan biloks kita sebut reaksi oksidasi. Sehingga ini mengalami reaksi oksidasi. Reduktor itu merupakan zat yang mengalami oksidasi. Sementara oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Sehingga dapat kita perhatikan reduktornya adalah S2- karena ini adalah zat yang mengalami oksidasi, dan yang mengalami reaksi reduksi kita sebut oksidator adalah MnO4-. Nah, kita tuliskan seperti ini. Spesien tidak perlu dituliskan. Kemudian hasil oksidasi yang ada di produk ya, kita perhatikan. Ini reaksinya, hasil oksidasi adalah S, hasil reduksi adalah MnO3. Ingat nak ya, walaupun yang mengalami perubahan biloks itu hanya satu atom ya, tapi tetap kita tulis sesuai dengan senyawa yang terbentuknya. Soal ke-6, diketahui reaksi Cl2 tambah H2O membentuk HCl tambah HClO. Pertanyaannya, apakah reaksi di atas merupakan reaksi autoredoks? Jelaskan ya. Lebih dahulu kita pahami reaksi autoredoks ya, yaitu satu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Itu dikatakan autoredoks. Sehingga untuk mengetahui apakah reaksi ini mengalami autoredoks, maka kita tetap menentukan biloks masing-masing atom. Oke, Cl2 ini merupakan molekul unsur. Ingat ketentuannya, setiap unsur tunggal atau molekul unsur memiliki biloks sama dengan 0. Oke. Hidrogen pada H2O plus 1, oksigennya min 2. Demikian juga di HCl ya, hanya plus 1, Cl min 1. Di HClO ini memiliki 3 atom dalam satu senyawa, sehingga yang menjadi variabelnya adalah sentral, yaitu unsur bagian tengah ya. Sehingga kita ketahui bahwa hidrogen plus 1, oksigen min 1, agar netral yaitu sama dengan 0, maka Cl sama dengan plus 1 ya. Sekarang kita pantau perubahannya. Untuk hidrogen dan oksigen tidak mengalami perubahan, sehingga yang mengalami perubahan hanyalah Cl ya. Kita perhatikan Cl dari 0 berubah menjadi
Min 1 ya, mengalami penurunan, ini merupakan reaksi reduksi. Kemudian dari 0 menjadi +1. Nah, ini mengalami peningkatan sehingga merupakan reaksi oksidasi. Nah, karena hasil pengamatan kita ya bahwa satu zat ini mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, maka ini dikategorikan merupakan reaksi autoredoks. Oke, yang ketujuh, tulis nama senyawa, rumus kimia, dan rumus empiris pada tabel di bawah ini. Nah, di sini yang di bagian tabel ya, yang putih ini merupakan soal ya, yang biru ini adalah jawaban dari pertanyaan yang Miss berikan. Oke. Kalau diketahui nama senyawa amonium hidroksida, maka kita tulis rumus molekulnya NH4OH. Ingat, amonium merupakan NH4+, hidroksida OH- ketika bergabung menjadi NH4OH. Oke. Nah, ini merupakan senyawa ion sehingga rumus empirisnya pun NH4OH. Kemudian hidrogen peroksida ya, H2O2, kalau kita buat rumus empirisnya itu perbandingan paling sederhananya sama-sama dibagi 2 sehingga membentuk rumus empiris HO. Kemudian silikon tetraklorida ini merupakan senyawa kovalen. Ingat aturan senyawa kovalen yang kita harus menulis awalan Yunani ya. Untuk unsur pertama silikon yaitu Si, klorida Cl, karena ada tetra di sini 4 artinya maka SiCl4 ya. Karena bentuknya sudah paling sederhana, maka rumus empirisnya juga SiCl4. Kemudian ini merupakan rumus empiris yang diketahui FePO4. Ingat, ini merupakan senyawa ion, maka rumus molekulnya juga sama nama senyawanya. Ingat, karena besi merupakan unsur yang memiliki lebih dari satu biloks, maka kita menuliskan biloksnya dalam kurung angka Romawi. Ya, besi 3 fosfor. Di fosfor trioksida yaitu P2O3. Sehingga rumus empirisnya juga P2O3. Oke, kita lanjut soal ke-8. Tentukanlah nama senyawa dari Fe2SO4 3 kali 4H2O. Ingat, setiap senyawa yang ujungnya ada H2O ya, titik H2O begini, ini merupakan senyawa hidrat ya. Kita tentukan dulu Fe2SO4 3 kali ini berdasarkan aturan senyawa ion yang memiliki lebih dari satu biloks ya. Kita hitung dulu, di besi memiliki lebih dari satu biloks, saya tentukan dulu biloksnya berapa. Perhatikan aja pasangannya ya, sehingga di sini tanpa menggunakan sama linear harus kita sudah tahu ya pasangannya SO4 3 kali, berarti biloks dari Fe ini 3+ ya. Sehingga besi dalam kurung 3 SO4 ya sulfat ya, 4 ini tetra, langsung H2O ini kita sebut hidrat dan dia merupakan air kristal. Kemudian rumus kimia dari timah 4 klorida pentahidrat, berarti ini masih senyawa hidrat juga. Dari nama kita ubah ke rumus. Ingat, timah adalah Sn. Miss, bagaimana saya tahu Miss? Simbol-simbolnya memang harus dihafal ya nak, simbol dari setiap unsur biar bisa menentukan rumus kimianya ya. Timah adalah Sn, klorida Cl, dia memiliki biloks -1, berarti kalau kita tulis agar biloks timah ini 4 berarti Sn Cl4 ya, kita tinggal silang biloksnya masing-masing. Sn tadi kan 4+ Cl -1 ya, sehingga membentuk SnCl4. Oke. Penta adalah 5 ya, hidrat H2O. Kita lanjut nomor 9. Sebutkan 5 senyawa, nama dan rumus kimianya jika diketahui ion-ionnya Cn-, SO4 2-, K+, Mg2+, dan Sn4+. Jika K+ digabungkan dengan Cn- maka membentuk KCN yaitu kalium cyanida. Mg2+ tambah SO4 2-, ingat ini merupakan senyawa ion, hanya memiliki rumus empiris. Kalau kita kali silang memang dia Mg2 SO4 2 kali ya. Tapi ingat, itu tidak berlaku pada senyawa ion karena senyawa ion itu memiliki rumus empiris, sehingga kita sederhanakan menjadi MgSO4, magnesium sulfat namanya ya. Kemudian K+ tambah SO4 2-,
membentuk kedua SO4 kalium sulfat. SN4+ tambah SO42- membentuk SN4 2 kali. Timah 2 sulfat. Mg2+ tambah Cn- membentuk MgCN 2 kali dengan nama magnesium cyanida. Oke, the last number. Number 10. Diketahui mangan 4 oksida padat direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan mangan 2 klorida, gas klorin, dan air. Mangan 4 oksida MnO2 tambah asam klorida HCl. Karena ini merupakan padat, solid, kita tulis ini merupakan larutan aqueous. Bagian kedua, tentukan hasil reaksi produk yang ada di sebelah kanan pada reaksi ya, menggunakan rumus kimia serta wujudnya juga. Mangan 2 klorida itu MeCl2 karena merupakan larutan, maka kita tulis aqueous ya. Kemudian gas klorida, ingat ya, semua yang di alam berbentuk gas berubah menjadi molekul unsur ya, termasuk itu oksigen. Gas oksigen kita sebut O2 ya, nitrogen N2, dan juga ini sesuai dengan yang reaksi produk di sini. Gas klorida berarti Cl2. Jangan kalian tulis hanya unsur doang ya, itu akan salah. Oke, kemudian H2O berupa gas, uap air. Nah, tentukan jumlah masing-masing atom pada reaktan. Pada reaktan ini tanpa koefisien terlebih dahulu ya, mula-mula sebelum disetarakan. Mn-nya di sini 1, oksigennya 2, hidrogen 1, Cl1. Kemudian yang produk Mn-nya 1, Cl-nya 4, hanya 2, oksigennya 1. Kemudian tuliskan bersama reaksi secara lengkap dan setarakan menggunakan unsur matematis. Ini kita tulis kembali rumus kimia sudah kita tentukan baik reaktan maupun produk. MnO2 solid, HCl aqueous, MsCl2 aqueous, gas klorin Cl2 gas, H2O gas. Oke, kita tulis koefisien berupa variabel terlebih dahulu A, B, C, D, E. Kemudian kita tentukan persamaan linearnya dimulai dari atom Mn ya. A sama dengan C. Ingat, indeks kali koefisien ini indeks Mn 1, maka 1 kali AA, sebelah kanan juga 1 kali C. Oke, oksigen indeksnya 2 kali A2A, sebelah kanan oksigen 1 kali E, sehingga sama dengan E. Kemudian hidrogen ini 1 ya kali B sama dengan di sebelah kanan 2 kali E, 2E. Cl ini 1 kali BB, kita perhatikan sebelah kanan ada 2 Cl-nya ya, 2 kali C, 2C tambah 2 kali G, 2D. Oke, semua zat ya, semua unsur sudah kita buat samanya masing-masing. Kemudian kita misalkan satu variabel sama dengan 1 ya, jadi misalkan A-nya sama dengan 1, sehingga C-nya dapat juga sama dengan 1, E-nya ya sama dengan 2 karena 2 kali 1 ya, D-nya sama dengan 4 karena 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4, D-nya sama dengan 1 karena di sini kita C 4 sama dengan 2 kali 1 tambah 2D, hingga luas menjadi 1. Oke, setelah kita tentukan nilai koefisien masing-masing, maka kita tinggal ganti variabel menjadi angka yang sudah diperoleh ya. Hanya angka 1 tidak perlu kita tuliskan, sehingga MnO2 tambah B-nya 4 HCl membentuk D-nya 1 MnCl2, D-nya adalah 1 ya, Cl2, kemudian E-nya 2 H2O. Ini selesai, kita cek masing-masing zat. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan sama reaksi tersebut, apakah yang dimaksud dengan koefisien reaksi? Jelaskan fungsinya. Bilangan yang terletak di depan rumus kimia berguna dalam penyetaraan dan perhitungan kimia. Apakah yang dimaksud dengan indeks dalam sama reaksi? Jelaskan bagaimana hubungan indeks dengan koefisien terhadap jumlah atom dari suatu unsur. Indeks itu angka yang terletak di kanan bawah lambang unsur ya nak. Indeks menyatakan jumlah dari unsur atau gugus atom. Hubungan indeks dan koefisien menghitung jumlah suatu atom ya pada reaksi, sehingga kita menentukan berapa jumlah atomnya, yaitu indeks kali dengan koefisien. Baiklah, demikianlah untuk pembahasan soal-soal tentang bab 4 dan bab 5. Demikianlah review kita hari ini. Miss berharap kalian dapat memahami setiap soal serta pembahasannya dengan baik. Nah, selamat persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester 2. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Bye!